secara umum, nanti ada pajak penghasilan badan, ada pajak penghasilan orang pribadi. Nah, ini tujuan perkuliahan kita, memahami PPS secara umum, kemudian yang masuk objek pajak mana, subjek pajak mana, terus mahasiswa harus memiliki kehadiran 80% ya. Terus nanti saya rekam videonya ini, saya masukkan ke channel YouTube, nanti tolong di subscribe sama di like ya. Kalau perlu di-download silakan. Jadi kita bicara pajak penghasilan, tentu ada objek dan subjek pajak. Nah, pajak penghasilan di sini bahwa pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak, nah, baik orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak. Nah, dasar hukum di sini yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983. Kemudian dirubah lagi ke dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 ya. Ini udah perubahan yang ketiga. Kemudian untuk rinciannya diatur melalui peraturan pemerintah, Kepres, KMK, keputusan Menteri Keuangan, kemudian keputusan Dirjen Pajak dan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak. Nah, pertanyaannya siapakah yang menjadi subjek pajak badan untuk subjek pajak penghasilan ini? Sebagaimana diatur dalam KUP ya, kemarin kita sudah bahas ya, ada subjek pajak, ada objek pajak ya. Ada subjek pajak dalam negeri, luar negeri ya. Di KUP juga sudah kita pelajari ya, apa itu subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Pengertian badan di sini adalah sekumpulan orang dan atau. Bapak, maaf suaranya putus-putus, Pak. Putus-putus. Sinyalnya apa ya? Ini jelas? Jelas? Tes. Halo Bapak. Pak, punten Kayaknya Pak. sinyal Bapaknya hilang nih. Itu Bapaknya ada. Kedengaran suara saya? Bapak. Bapak. Lupa Pak. Tapi putus-putus. Putus-putus. Sekarang? Iya, putus-putus Pak. Sedikit Pak. Sekarang Sudah agak bersih sekarang ya? Nggak terlalu Pak. Oke, jadi di sini bahwa badan itu adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan ya, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, kemudian badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. Di sini ada firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Nah, ini ya definisi dari badan ini ya. Terdengar suara saya? Halo? Halo? Jelas? Hilang-hilang Pak suaranya Pak. Pak suaranya putus-putus, Pak. Ntar saya ganti sinyal dulu, ini sinyalnya seperti ini.
Sekarang tes. Normal, Pak. Ada, Pak. Oke, ada yang baru gabung juga tuh. Apa saya nggak usah pakai kamera biar nggak putus-putus? Ya, Pak, nggak usah pakai kamera aja, Pak. Biar lancar. Baik. Jadi subjek pajak ada subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Di sini subjek pajak dalam negeri ini adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, pajak penghasilannya itu dihitung dari tarif pajak dikalikan penghasilan neto. Jadi di sini ada penghasilan neto. Nah, kemudian kalau untuk subjek pajak luar negeri, ini adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, namun menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap atau BUT ya di Indonesia, atau yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Ini juga disebut subjek pajak luar negeri. Nah, bagaimana menghitungnya? Menghitung pajak penghasilannya adalah dihitung dari tarif pajak dikalikan penghasilan bruto. Ada yang baru gabung. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi kalau untuk dalam negeri itu adalah yang berkedudukan di Indonesia. Kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Untuk subjek pajak luar negeri itu adalah BUT ya. BUT ataupun bukan BUT tapi dia memperoleh penghasilan dari Indonesia ya. Sehingga pajaknya itu dihitung dari tarif pajak dikalikan penghasilan bruto ya. Kalau dalam negeri penghasilan neto, tapi kalau yang luar negeri dari penghasilan bruto. Nah, pengenaan pajak secara khusus itu diterapkan terhadap BUT, di mana pengenaan pajak itu dilakukan melalui 2 tahap ya. Yang pertama adalah perlakuan pajak itu sebagai subjek pajak dalam negeri, yaitu dihitung dari laba neto BUT. Kemudian perlakuan yang kedua adalah perlakuan pajak sebagai subjek pajak luar negeri, di mana pajaknya diterapkan dari sisa laba setelah pajak yang siap dikirim ke negara asal atau dividen ya. Jadi kalau yang atas itu adalah laba netonya, kenakan PPh badan, kemudian ada juga yang pajak yang dikenakan atas dividennya atau keuntungan ya. Keuntungan yang siap dibagikan ke negara asalnya ya. Nah, itu ya cara pengenaannya ya. Nah, yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan di sini dalam pasal 3 Undang-Undang PPh bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ini, Badan Perwakilan Negara Asing itu adalah bukan subjek pajak ya. Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan. Badan Perwakilan Negara Asing, pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka ya. Dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia itu tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut. Serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik terhadap warga negara Indonesia yang ada di negaranya ya. Kemudian organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, ini juga bukan subjek pajak penghasilan. Syaratnya adalah Indonesia harus menjadi anggota organisasi tersebut. Misalnya G20 ya, ASEAN ya dan sebagainya ya.
Kemudian tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Nah, ini yang pengecualian yang keempat di sini adalah pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri ya. Syaratnya adalah bukan warga negara Indonesia, tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Nah, itu ya pengecualiannya. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Lanjut. Lanjut, Pak. Oke, sekarang objek pajak penghasilan yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH. Yang menjadi objek pajak wajib pajak badan adalah penghasilan. Maaf, PPT-nya bisa tolong di full screen-in lagi nggak Pak? Soalnya kurang kebaca. Oke, bentar ya. Jadi harus di full screen. Oke, ini kelihatan. Objek pajak penghasilan ya, yang menjadi objek pajak wajib pajak badan. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Jadi apapun bentuknya, kalau ada tambahan kemampuan ekonomis, manfaat ekonomis, itu berarti penghasilan. Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Baik yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan. Dengan nama dan dalam bentuk apapun. Artinya setiap penambahan kemampuan ekonomis itu adalah objek pajak. Kuncinya seperti itu ya. Nah, penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final itu diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Ini adalah konsekuensi dari pengenaan pajak yang bersifat final. Di sini penghasilan yang diterima atau diperoleh tidak dihitung kembali pajaknya pada saat penghitungan pajak akhir tahun. Artinya tidak bisa dikreditkan ya. Jadi di sini bahwa kalaupun ada pemotongan pajak itu sifatnya adalah final, tidak bisa sebagai pengurang kewajiban perpajakannya. Ini ada yang baru masuk. Jadi terganggu, harus nge-save dulu. Kemudian pajak yang telah dibayar atau dipotong pada saat perolehan penghasilan atau saat transaksi tidak dapat dikreditkan dengan pajak terutang yang dihitung pada saat penghitungan pajak akhir tahun. Jadi intinya tidak bisa sebagai pengurang ya kalau pajak final itu. Kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final ini juga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan sebagai dasar penghitungan pajak terutang. Jadi baik penerimaan maupun pengeluaran yang bersifat final nanti pada saat laporan pajak itu harus dikoreksi. Nanti kalau di akuntansi pajak itu ada koreksi fiskal namanya. Jadi pendapatannya juga dikeluarkan, biayanya juga dikeluarkan. Pendapatan yang bersifat final apa contohnya? Pendapatan atas sewa tanah misalnya ya, perusahaan menyewakan tanahnya. Nah, itu kan ada 10%-nya ya. Nah, 10%-nya itu tidak bisa dikreditkan untuk pengurang pajak, kewajiban pajak tahunannya.
Terus nanti penghasilannya juga harus dikoreksi dari penghasilan badan. Terus biaya sewa tanah misalnya. Biaya sewa tanah juga masuk objek pajak final. Jadi tidak bisa dianggap sebagai biaya. Dan pajaknya itu bersifat final, tidak bisa menjadi pengurang kewajibannya. Nah, itu contoh pajak yang bersifat final dan tarifnya ya. Untuk bunga, deposito, tabungan, dan diskonto SBI, surat Bank Indonesia ya, surat berharga ya. Ini adalah objek PPh final. Tarifnya adalah 20% dari jumlah bruto penghasilan bunganya atau diskontonya. Nah, itu diatur dalam PP nomor 131 tahun 2000. Untuk hadiah undian itu juga bersifat final. Tarifnya 25% dari jumlah bruto penghasilan harga pasar yang berupa barang atau kenikmatan. Jadi dinilai harga pasarnya berapa. Kalau misalnya hadiahnya dalam bentuk barang, misalnya motor NMAX. Harga NMAX berapa di dealer misalnya? 30 juta. Nah, berarti pajaknya adalah 25% dari 30 juta. Itu diatur dalam PP nomor 132 tahun 2000. Kemudian bunga simpanan anggota koperasi ini tarifnya adalah 15% dari jumlah penghasilan bunga di atas 240.000 ya. Nah, ini diatur dalam KMK, Keputusan Menteri Keuangan nomor 522 tahun 98. Kemudian bunga atau diskonto obligasi yang dijual di Bursa Efek itu tarifnya adalah 20% dari jumlah bruto penghasilan bunga atau diskonto. Ini diatur dalam PP nomor 6 tahun 2002. Nah, untuk penjualan saham di Bursa Efek itu pajaknya adalah 0,1% kalau jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Kemudian kalau untuk tambahan untuk penjualan saham sendiri itu adalah 0,5% ya. Itu diatur dalam PP nomor 14 tahun 97. Untuk penyalur atau dealer atau agen produk Pertamina itu tarifnya 0,3% ya, berarti SPBU ini 0,3% dari penjualan minyaknya ya, penjualan minyak bensin, tanah, gas, dan LPG. Itu diatur dalam KMK nomor 254 tahun 2001. Kemudian untuk pengalihan atas tanah dan bangunan oleh WPOP sendiri dan yayasan atau organisasi sejenis, tarifnya adalah 5% dari NJOP atau nilai tertinggi dari pengalihan ya. Jadi mana yang lebih tinggi? Misalnya NJOP-nya lebih tinggi berarti 5% kali NJOP. Nah, itu diatur dalam PP nomor 79 tahun 1999. NJOP adalah nilai jual objek pajak ya. Kemudian untuk sewa tanah dan bangunan atau bangunan itu tarifnya 10% dari jumlah bruto nilai sewa ya. Kalau sewanya 200 juta berarti pajaknya 10% dari 200 juta. Itu 2 juta ya. Nah, itu diatur dalam PP nomor 5 tahun 2002. Untuk jasa konstruksi pelaksana dengan kualifikasi usaha kecil tarifnya 2% dari jumlah imbalan. Kemudian pelaksana tanpa kualifikasi usaha, jadi kontraktor ya, pelaksana ini tanpa adanya kualifikasi usaha maka dia dipotong 3% dari jumlah imbalannya. Kemudian untuk pelaksana yang memiliki kualifikasi menengah dan besar itu dipotong 4% dari jumlah imbalan bruto, dan untuk perencana dan pengawas yang memiliki kualifikasi itu dipotong 4% dari jumlah imbalan bruto, dan untuk yang pengawas dan perencana yang tidak memiliki kualifikasi dipotong 6%. Nah, itu diatur dalam PP nomor 51 tahun 2008. Nah, ini tolong diingat ya, dihafalkan tarif-tarifnya ya. Kemudian tidak termasuk objek pajak pasal 4 ayat 3.
Yang pertama adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan penerima zakatnya yang berhak ya. Kemudian harta hibah yang diterima oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, itu juga bukan objek pajak. Tapi kalau si penerimanya memiliki hubungan usaha, maka itu menjadi objek pajak ya, harus dikenakan pajak ya. Kemudian harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, itu juga tidak termasuk objek pajak. Kemudian dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan terbatas, koperasi, BUMN atau BUMD yang merupakan wajib pajak dalam negeri dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Syaratnya dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan. Jadi kalau laba yang ditahan mau dibagikan, maka itu tidak sebagai objek pajak karena sudah dipajakin sebelumnya labanya ya. Kemudian dalam hal penerima dividen adalah PT dan BUMN atau BUMD yang kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen itu paling rendah 25% dari jumlah modal yang di-store, itu juga bukan objek. Kemudian harus memiliki usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut. Nah, itu ya. Nah, yang keempat, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai, ini juga bukan objek pajak ya. Karena pajaknya sudah dipotong di PPh 21. Dan penghasilan dana pensiun dari modal yang ditanamkan dalam bidang tertentu, deposito, sertifikat deposito, tabungan pada Bank Indonesia, itu juga bukan objek ya. Kemudian obligasi yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia, kemudian saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia ya. Dan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan tersebut, itu juga bukan objek. Dan penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia sepanjang perusahaan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan kecil atau menengah atau menjalankan usaha dalam sektor usaha yang ditetapkan Menteri Keuangan. Jadi misalnya apa, sektor-sektor yang di sektor pangan kan itu untuk kebutuhan pokok ya. Jadi dia bukan objek pajak, dia nggak dikenakan pajak ya. Kemudian sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek, itu juga ya. Kemudian yang tidak menjadi objek pajak juga adalah sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan. Nah, ini harus terdaftar pada instansi, misalnya kalau yayasan pendidikan berarti harus dibawa ke Kemendikbud yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana. Jadi selama 4 tahun surplusnya itu untuk organisasi nirlaba itu tidak menjadi objek pajak. Jadi tidak dikenakan pajak. Tapi syaratnya harus diinvestasikan kembali ya untuk pengembangan kembali. Nah, kalau misalnya selama 4 tahun dananya nggak habis, bagaimana? Nah, tahun ke-5-nya berarti sisanya dikenain pajak badan. Nah, itu ya. Jadi harus habis dalam waktu 4 tahun ya. Untuk surplus dari organisasi nirlaba. Kemudian penghasilan neto wajib pajak badan ini
Ini adalah untuk menghitung penghasilan neto WP badan dilakukan dengan mengurangkan total biaya dari total penghasilan ya. Nah, tapi untuk keperluan penghitungan pajak, kedua unsur laporan laba rugi tersebut, penghasilan dan biaya ini harus disesuaikan dengan ketentuan perpajakan terlebih dahulu. Jadi enggak langsung dikurangkan saja ya, tapi harus ngikutin aturan. Seperti tadi ya, yang biaya-biaya bersifat final itu tidak boleh diakui sebagai biaya ya. Jadi harus dikeluarkan dari biaya, dikoreksi fiskal. Nah, berikut adalah ketentuan mengenai biaya menurut ketentuan perpajakan yang berlaku. Di dalam pasal 6 Undang-Undang PPH bahwa di sini diatur mengenai biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Jadi biaya ini dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan kena pajak, kemudian penghasilan bruto ini berupa penjualan atau pendapatan jasa dan penghasilan lainnya. Ini dikurangi terlebih dahulu dengan beban atau biaya yang dikeluarkan terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebasnya. Maksudnya begini, jadi kalau dia dapat penghasilan, maka harus dikurangkan dulu biaya-biaya operasionalnya ya. Baru setelah itu dihitung berapa pajak yang harus dibayar. Jadi harus dihitung netonya ya. Penghasilan kurangi beban ya. Nanti sampai dapat angka penghasilan neto. Nah, beban yang dapat dikurangkan ini dari penghasilan bruto ini dapat dibagi dalam dua golongan. Yang pertama adalah beban atau biaya yang mempunyai masa manfaatnya tidak lebih dari 1 tahun. Dan beban yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, yang memiliki manfaat kurang dari 1 tahun ini adalah biaya-biaya operasional tahun berjalan ya. Contohnya di sini tadi gaji, transport, telepon dan lain-lain ya. Nah, untuk pengeluaran yang memiliki manfaatnya lebih dari 1 tahun, mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. Nah, itu ya. Jadi kalau untuk aktiva tetap depresiasi atau penyusutan, tapi kalau untuk aktiva tidak tetap intangible itu melalui amortisasi. Misalnya nama baik perusahaan ya. Kemudian goodwill dan sebagainya ya. Yang mengenai harta tidak berwujud itu dikenakan karena masa manfaatnya lebih dari 1 tahun ya, maka harus diamortisasi. Nah, apabila dalam 1 tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, maka kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Jadi karena ada kerugian kurs maka bisa dijadikan sebagai pengurang. Nah, dalam undang-undang pajak penghasilan, biaya-biaya yang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan di sini adalah biaya untuk mendapatkan, biaya untuk menagih, biaya untuk memelihara penghasilan itu ya. Baik biaya pembelian bahan, upah dan gaji karyawan termasuk bonus atau gratifikasi. Honorarium, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi dan biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. Jadi biaya yang diperbolehkan itu ya. Kemudian penyusutan. Nah, ini atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud. Maka dilakukan penyusutan. Nah, untuk yang tidak berwujud dilakukan amortisasi ya. Jadi harus ingat tuh, kalau yang tidak berwujud amortisasi, kalau yang berwujud depresiasi atau penyusutan. Nah, menghitungnya sama caranya ya. Kemudian iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Itu juga bisa menjadi pengurang penghasilan. Kemudian kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki
dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki oleh untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Kerugian selisih kurs ini juga bisa mengurangi penghasilan ya. Kemudian biaya penelitian dan pengembangan perusahaan, ini judulnya adalah biaya-biaya yang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, ya, itu juga bisa dibiayakan ya. Ini nanti kalau jumlahnya besar harus dikapitalisasi dulu, baru diamortisasi. Kemudian biaya beasiswa, magang dan pelatihan, itu juga bisa dijadikan pengurang. Piutang yang tidak tertagih atau cadangan piutang yang jelas sudah tidak tertagih, itu bisa sebagai pengurang biaya. Kemudian kepada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, satu orang untuk wajib pajak istri PTKP-nya 54 juta, untuk wajib pajak suami kalau sendiri 54 juta. Nah, untuk tanggungan satu orang itu 4.500.000 per WP ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Aku mau tanya, Pak. Ya. Tadi kan ada penjelasan bahwa yang wajib pajak itu ketika dia memiliki penghasilan yang punya nilainya lebih tinggi dari rata-rata ya. Kalau presiden, DPR, menteri kayak gitu, bayar pajaknya gimana, Pak? Nah, nanti ada tuh kalau ada pengecualian PNS dan sebagainya ya. Biasanya kan itu ada yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalau PNS, Kenapa bisa kayak gitu, Pak? yaitu undang-undangnya mengatakan begitu. Jadi ada yang ditanggung oleh pemerintah, ada yang tidak. Nah, kemudian di swasta juga seperti itu, ada pajak yang ditanggung oleh perusahaan, ada juga perusahaan yang tidak mau nanggung, jadi dipotongkan dari penghasilan si karyawan tersebut. Jadi undang-undangnya seperti itu ya. Oh iya. Jadi bisa ya, kenapa gaji PNS itu ditanggung PPh-nya ya? Karena gaji PNS biasanya itu lebih kecil dari gaji, logikanya begitulah, dari gaji yang di swasta. Jadi kalau ada di kementerian tertentu atau di BUMN itu juga dipotong juga ya, dipotong pajaknya ya. Nah, kalau PNS karena mungkin gajinya kecil, jadi pajaknya sudah ditanggung oleh pemerintah. Nah, sebetulnya mereka juga dipotong pajaknya, tapi karena ada undang-undang mengatakan bahwa untuk PNS pajaknya adalah ditanggung oleh pemerintah. Nah, itu. Jadi mengikuti aturan itu. Nah, kalau yang seperti di BUMN, BUMD itu kan di undang-undangnya nggak mengatakan seperti itu, maka mereka harus dipotong pajak kalau penghasilannya itu di atas PTKP. Nah, nanti kita lihat berapa tuh batas PTKP-nya. Tapi Pak, kalau yang tadi aku tanya itu bukan di PNS-nya sih, lebih ke presiden, terus DPR, MPR, terus MA itu teknis untuk pembayaran pajaknya seperti apa? Karena kan pasti mereka juga punya penghasilan gitu ya yang memang
memang itu dibayar oleh negara gitu untuk mereka. Nah, kira-kira teknis pembayaran pajaknya seperti apa? Kalau tadi Bapak menyebutkan ada diatur dalam sebuah undang-undang, pasti setiap undang-undang memiliki penjelasannya. Nah, kira-kira penjelasannya itu seperti apa, Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Untuk kewajiban dipotong itu ada bendaharawan pemerintah namanya ya. Jadi yang memotong itu bendaharawan pemerintah. Kalau perusahaan-perusahaan ada juga yang namanya wajib pungut WAPU ya. Seperti Pertamina itu boleh memungut ya. Kemudian kalau untuk PNS itu adalah bendaharawan pemerintah yang memotong. Jadi mereka tidak perlu, kalau di swasta kan menghitung sendiri dan sebagainya ya, self assessment. Nah, mereka sudah ada bendaharawannya yang memotong. Nah, kemudian untuk pelaporannya itu kembali lagi ke masing-masing, ke individunya ya. Jadi kalau teknis pembayarannya ya mereka dipotong oleh bendaharawan pemerintah. Misalnya di kementerian nanti ada satu orang yang ditunjuk, yang dikuasakan oleh pemerintah untuk memotong. Nah, biasanya angka itu adalah angka sudah ditanggung pemerintah. Jadi nanti biaya gaji itu ada biaya gaji, biaya pajak. Nah, biaya pajak itu sudah ditanggung oleh pemerintah sehingga mereka tidak perlu dipotong. Jadi terimanya net. Nah, yang melapor itu adalah wajib pajaknya ya. Wajib pajak masing-masing. Jadi mau DPR, mau MPR, mau apa ya, untuk kewajiban melapor itu adalah harus wajib pajaknya ya. Tapi kalau yang dipotong kegiatan teknis membayarnya itu udah ada bendaharawan, namanya bendaharawan pemerintah yang motong. Jadi nggak perlu menyetor ke kas negara sendiri ya. Seperti di perusahaan misalnya, di perusahaan juga kan bukan karyawannya yang nyetor ke kas negara sendiri. Tiap bulan tuh bukan karyawannya nyetor sendiri, tapi sudah dipotong oleh bendahara, oleh bagian payroll. Nanti secara total baru disetorkan ke kas negara. Mekanismenya seperti itu. Jadi misalnya saya ngajar di UM Bandung misalnya, gaji saya misalnya 3 juta. Misalnya nih 3 juta kan harusnya udah tidak kena potongan ya karena di bawah PTKP. Misalnya ya, misalnya gaji saya 15 juta. Nah 15 juta sebulan berarti kan dikurangi PTKP-nya misalnya 15 juta disetahunkan dulu, kurang biaya jabatan, nanti misalnya penghasilannya kena pajaknya misalnya 100 juta setahun ya, 100 juta tahun kali 5%. 5% nanti dibagi 12. Nah, itu yang dibagi 12 itu kita tidak nyetor ke kas negara sendiri, tapi sudah dipotong oleh Pak Abin misalnya di bagian keuangan. Nanti secara total semua gaji dosen itu dipotong, dikumpulin, baru tanggal 20 bulan berikutnya, tanggal 10 bulan berikutnya disetor ke kas negara. Jadi bukan karyawannya yang menyetor langsung, bukan. Paham ya? Iya, Pak, paham. Kalau untuk undang-undangnya sendiri kira-kira gimana, Pak? Nah, undang-undangnya saya belum baca nih undang-undang nomor berapa, tapi di situ nanti kita akan sebutkan bahwa PNS itu di undang-undang nomor 36 ini tahun 2000 itu disebutkan juga bahwa PNS itu ditanggung oleh pemerintah. Nanti kita kemarin di KUP ada nggak? Di KUP ada kayaknya deh. Di Undang-Undang nomor 36 tahun 2000 ya. Tentang pajak penghasilan, tentang PPh 21 ya. Nanti dilihat lagi. Oke, yang lain ada pertanyaan? Ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan untuk kerugian tahun-tahun sebelumnya nih.
itu juga bisa dijadikan sebagai pengurang ya. Jadi misalnya perusahaan itu rugi terus selama 5 tahun ya. Nah kerugiannya ini bisa dijadikan sebagai pengurang tahun berikutnya. Kalau misalnya tiba-tiba tahun ke-6 tuh ada laba. Kemudian dari laba dikenakan pajak. Nah dikurangkan dengan kerugiannya. Kalau masih minus berarti nggak perlu membayar pajak. Jadi namanya bisa dikompensasi ya kerugiannya ya. Selama 5 tahun. Nah, ada juga biaya yang tidak boleh dikurangkan ya. Ini diatur dalam pasal 9 Undang-Undang PPH. Jadi pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto ini adalah biaya yang mempunyai hubungan dengan usaha atau dengan kegiatan utama ya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya ini dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat ya dari pengeluaran tersebut. Itu yang berkaitan dengan memperoleh penghasilan itu bisa dijadikan pengurang ya, tapi ada yang tidak ya. Nah, di sini yang tidak diboleh atau tidak dikurangkan dari penghasilan bruto ini adalah pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau jumlahnya melebihi kewajaran. Di sini ada pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi kalau dividen itu bukan sebagai biaya ya. Itu adalah keuntungan yang akan dibagi. Nah, keuntungan akan dibagi kepada pemegang sahamnya itu tidak boleh dibiayakan lagi. Ya. Termasuk juga dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Kemudian biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang sahamnya atau sekutu atau anggota itu juga tidak boleh ya. Itu biasanya kalau ada penarikan uang untuk keperluan pemegang saham itu namanya prive ya. Jadi tidak boleh dianggap sebagai biaya. Kemudian pembentukan atau pemupukan dana cadangan itu juga tidak boleh. Kecuali, nah yang diperbolehkan apa? Cadangan piutang tak tertagih. Jadi perusahaan itu biasanya mencadangkan misalnya 5% dari total piutangnya. Nah, itu boleh dianggap sebagai biaya ya. Untuk mengantisipasi kalau benar-benar ada piutang yang tidak tertagih. Nah, itu untuk siapa saja? Untuk bank, badan usaha lain yang menyalurkan kredit, kemudian untuk sewa guna usaha dengan hak opsi ya. Kemudian perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan anjak piutang. Nah, itu boleh mencadangkan piutangnya ya. Itu bisa dianggap sebagai beban. Beban piutang tidak tertagih ya. Nah, nanti kalau tertagih ya di reclass ya. Kalau tiba-tiba misalnya yang tadinya sudah dibiayakan kemudian muncul lagi piutangnya, muncul lagi pembayarannya. Nah, itu berarti diakui dulu sebagai pendapatan lain-lain ya. Kemudian cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ini juga diperbolehkan ya. Kemudian cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan. Dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangannya. Ini boleh ya. Dianggap sebagai cadangan biaya. Dianggap sebagai biaya. Kemudian cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan atau reboisasi ya. Kemudian cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri. Ini biasanya CSR dari biaya recovery ya bagi perusahaan-perusahaan tambang ya yang sudah merusak tanah. Kemudian mereka harus memperbaiki struktur tanahnya lagi. Nah, biaya untuk memperbaiki itu bisa dijadikan sebagai pengurang penghasilan.
Kemudian premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Ya, itu juga bisa dianggap sebagai biaya. Kecuali, nah ini kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja. Nah, premi tersebut dihitung sebagai penghasilan ya bagi wajib pajak yang bersangkutan. Nah, itu tidak boleh dikurangkan dari biaya. Nanti kita praktek di penghitungan PPh pasal 21 ya. Nanti ada iuran pensiun yang bisa digunakan sebagai pengurang biaya dan iuran pensiun yang atau premi asuransi yang tidak boleh sebagai pengurang biaya, pengurang penghasilan, sorry. Kemudian penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk usaha, natura, dan kenikmatan. Suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Ini di daerah tertentu ya, dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Itu juga bisa dianggap sebagai pengurang. Kemudian jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham. Kemudian harta yang dihibahkan ya, bantuan atau sumbangan dan warisan. Kecuali sumbangan serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Itu tidak dianggap sebagai pengurang penghasilan ya. Kemudian pajak penghasilan. Kemudian biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Itu bisa dianggap sebagai pengurang. Nanti di PPh 21 itu ada biaya tanggungan ya. Ada biaya PTKP ya. Untuk pengurang PTKP. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komaniter yang modalnya tidak terbagi atas saham. Itu bisa dianggap sebagai biaya. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan ya. Sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan. Itu juga sebagai biaya. Oke. Sudah selesai materinya, ada pertanyaan? Jadi pengecualiannya banyak ya. Ada pertanyaan?